Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi hari ini tanggal 14 April jam 09.09 pagi, teman-teman. Oke, let's make it quick ya. So, today's video I'm gonna be making samyang saus carbonara, teman-teman. Dan by the way, ini kan akan jadi video pertama yang dimana aku bikin video bareng YouTuber lain ya, teman-teman. Dan aku bener-bener bersyukur banget, aku senang banget kalau I have a chance to do this video collaboration, to do this first video collaboration with one of my favorite creator gitu loh. Oke teman-teman, jadi nggak usah pakai lama lagi. Sekarang aku langsung pengen beresin barang-barangnya dulu nih yang pengen aku bawa ke sana. Jadi langsung aja kita beres-beres dulu. Oke? Oke. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal pakai koper. Harus banget pakai koper kok. Yes, karena barang bawaan aku tuh banyak banget, seriusan deh. Kalian bakal lihat abis ini. Yang pertama, ini ada protokol kesehatan. Laptop, charger, sama mouse buat kerja-kerja. Ini sebenarnya sekaligus buat backup data juga sih. Terus di sini ada baju cadangan, baju ganti. Baju cadangan apa sih baju cadangan? Nggak pernah aku dengar tuh baju cadangan. Yang berikutnya adalah alat mandi. Karena kita tidak mungkin tidak mandi. Terus aku juga bawa kompor portable, teman-teman. Ini adalah hal yang tidak pernah aku bawa sebelumnya gitu loh. Di sini aku ada bahan-bahan buat syuting, teman-teman. Ini banyak banget sih, seriusan deh. Pokoknya selama aku bikin video bareng YouTuber ini, bahan-bahan yang kalian lihat di YouTube channel aku itu yang ada di dalam plastik tadi. Tripod sama lighting juga jangan lupa, ini buat kebutuhan syuting. Dan aku juga bakal bawa lighting aku yang bentuk payung ini sih, teman-teman. Pupu pengen ikut nih. Oh, yang gak kalah penting, aku juga harus bawa ini, teman-teman. Pupu ini harus ikut kemanapun aku pergi. Khususnya kalau misalkan aku pengen nginep-nginep. Oke, jadi aku rasa segitu aja. Mari kita masukin barang-barang kita ke dalam koper. Aduh, my god, akhirnya sampai juga. Dan sekarang aku lagi sama Leonardo Adrian. Dan sekarang kita nggak bisa langsung syuting ya bro ya? Iya, karena ada interview buat magang. Jadi habis itu lah ya kita baru syuting. Oke teman-teman, jadi dia udah selesai interview. Yois. Dan sekarang pengen mulai syuting untuk channel YouTube Leo dulu ya. Ntar kalau udah selesai baru aku gilirannya. Di sini kita udah setup juga nih, ada kameranya udah ready buat syuting segala macem. Jadi ya, sampai ketemu nanti ketika kita pengen mulai masak di channel YouTube aku. Oke, check it out ya guys. Yes. Akhirnya kita masak juga ya. Yoi. Jadi kamu udah tahu kita pengen bikin apa hari ini? Kelihatannya sih samyang ya. Ini adalah samyang yang carbonara. Oh oke. Keju ya berarti. Yes. Tapi dia nggak sekuat yang cheese bro. Tapi kan keju itu cheese. Maksudnya nggak sekuat samyang yang cheese. Oh, oke. Kejunya. Aku belum pernah coba. Oh belum pernah coba? Jadi, oh bagus lah. So this is gonna be your first time cobain carbonara. I think so ya. Yes. Kayaknya sih kayaknya. Tapi kita nggak bakal makan samyangnya doang bro. Oke. Yes, kita bakal bikin saus carbonaranya juga. Jadi samyang carbonara pakai saus carbonara. Kalau itu bener-bener bakal pertama kali. Oke. Jadi ya wes lah, ini kita bakal kasih tahu ke teman-teman dulu bahan-bahannya apa aja. Jadi kalau misalkan mereka pengen ikutan bikin di rumah juga bisa ya. Yang pertama di sini kita tentunya punya samyang carbonara, Le. Kalau pakai samyang biasa bisa nggak? Bisa banget. Oh bisa juga. Bisa. Kalau pakai Indomie? Bisa juga kalau mau. Bisa. Oh bisa Cuma juga. kayak kurang cocok deh. Kayak kurang cocok deh. Oke. Terus yang kedua, di sini kita punya susu full cream. Oke. Nah, di sini aku beli 2 yang ukurannya kecil biar pas buat 2 orang. Oke, di sini ada bawang putih cincang, ini Yes. bawang bombay cincang. Ini mentega ya. Oke, lalu ada keju. Ini keju cheddar ya kelihatannya. Keju quick melt, bro. Lebih lembut daripada yang cheddar biasa. Dan terakhir ini ada garam dan ini sepertinya Itu larutan maizena. oh iya. Oke, jadi langsung aja, bro. Oke. Pertama kita masukin mentega dulu. Oke. Kita nggak pakai minyak, jadi pakainya mentega. Oke. Ini apinya kecil banget ya. Supaya bawang putihnya nggak gosong. Kalau aku sih ya biasanya ya, kalau ada mentega itu api gede dulu, tunggu dia panas, begitu mau masukin bawang putih kecilin. Oh. Jadi lebih efisien waktu sih. Leo udah lapar guys sebenarnya. Gimana kamu yang iniin bawang bombaynya deh, boleh mau semana? Oke, siap. Ini mau semua atau? Terserah kamu mau semua boleh, mau sebagian juga boleh.
Langsung aja kali, masukin kali. Aduh. Wes, tuh kan. tumpah lagi. Aduh, di rumah orang nih Arvin ngegeratak aja. Wow, menteganya banyak banget ya. Setelah dituang susu kelihatan atasnya mentega semua, mantap. Kayaknya kita nggak usah pakai dua-duanya deh. Ini bakal banyak banget sih Oke, seriusan. ya udah. Kita masukin keju langsung. Wah, ini langsung lumer nanti ya. Iya. Aku hari ini jadi asisten chef, guys. Iya, asisten Leo. Cuman ngaduk-ngaduk doang kerjanya. Ya, chef, gimana chef? Ya, diaduk-aduk aja asisten. Oke, siap. Selanjutnya kita tambahin garam sedikit. Wow, sudah berubah ya. Wah, menteganya hilang loh. Menteganya hilang. Waduh, benar. mantep. Ini maizena ya. Ini yang Yes. bakal buat gumpal kental gitu ya. Yes. Oke. Tapi kita nggak usah pakai semuanya, karena kalau misalkan dia terlalu menggumpal juga nggak enak. Oke, sudah kayaknya, Bro. Oke, sudah sepertinya. Oke teman-teman, jadi saus carbonaranya udah jadi. Sekarang aku sama Leo langsung pengen masak samyangnya, karena ini sausnya bakal menggumpal sebentar lagi, Leo. Oke, kita pengen berberes dulu teman-teman sebentar. Itu namanya perubahan fisika, guys. Udah. Ini kita bikin konten untuk relaxing. Oke. Bukan untuk bikin tambah pusing ya. Oke. Oh, aku lupa dia bentuknya bulat. Oh iya. Oh iya, bener juga. Suka pedes nggak? Suka, tapi nggak segila kamu sih. Oh, nggak segila. Seriusan. Oke. Aku kebetulan ada cabai rawit nih. Pas banget kalau makan mie itu. Biasanya aku pakai cabai rawit. Tapi you don't have to. Enggak gini. Aku nggak habis pikir. Kita udah makan samyang kan? Oh iya, kan? pedes ya. Iya. Tapi kamu pakai cabai rawit. Aku tadi dari rumah kepikiran, jangan sampai Leo makan samyang yang udah pedes pakai cabai lagi gitu. Kalau gitu artinya aku ditantang. Bro, yo. Aku terakhir makan samyang itu di US, Bro. Wah, udah lama Artinya banget dong. Setahun lalu. Cium dulu guys, wanginya guys. Iya, nggak bisa cium ya. Keinget sih, malam-malam lagi belajar buat UAS, pergi ke dapur, masak samyang sendiri. Kan pedes itu kan apa ya, buat kita melek gitu kan. Iya. Jadi kuat buat belajar. Wah. Iya, bener-bener. Ini bener-bener sih seriusan deh. Salah. Iya dong, apa coba. Jangan. Kok kamu cuma satu? Wah, cemen banget Leo makan Bah. cabai satu. Waduh. Gak apa-apa. No. Aku nggak terpancing guys. Tidak terpancing guys. Jangan gitu bro. Soalnya ini persediaan cabaiku udah mau habis. Oh gitu. Iya, Oke. jadi satu aja ya. Iya nggak apa-apa. Mengingat aku ada sariawan ya. Ini di bawah lidah sariawan ya. Oh, itu nyiksa banget sih. Set, beuh. Kita coba dulu ya. Makan ya. Selamat makan. Wow. Asli bu enak. Serius guys. Masih ada pedas-pedas sedikit ya dari samyangnya. Ini resep dari mana bro? Iseng, combine aja. Daripada orang cuma nontonin kita makan doang. Aku udah sempat buka questions di Instagram aku deh. Buat yang pengen tanyain buat kita berdua gitu loh. Ini pertanyaan pertama yang kayaknya paling banyak ditanyain sih. Gimana sih first impression kita ketemu satu sama lain? Kan sebenarnya kita udah ketemu nih tanggal 5 April kemarin kan. Yes. Ngobrol-ngobrol sama Leo, masak-masak segala macem. Tapi aku nggak syuting karena aku merasa ketika kita ketemu orang untuk yang pertama kalinya itu lebih baik kalau kita menjalin apa ya, komunikasi yang sehat dulu gitu loh. Ya, siap. Jadi saling kenal, saling ngobrol dulu. Nah, ini yang kedua kalinya datang. Nah, waktu pertama kali datang kemarin, gimana first impression kita masing-masing? First impression ya. Bro Arvin ini dia agak keras. Keras maksudnya tuh dia berpegang teguh sama pendiriannya gitu. Kalau misalnya A, kalau misalnya B gitu. Bukan keras deh, bukan keras katanya. Tegas. Dari cara dia ngomong, dari cara dia share info atau sekedar ngobrol lah. Orangnya pelan-pelan bisa terbuka gitu. Waduh, amin. Nah, first impression aku pas pertama kali ketemu dia, jujur dan straight to the point. Ngerti gak sih? Yes. Jadi kayak Banyak yang bilang straight to the point itu aku frontal banget sampai kadang nyakitin juga frontal banget kata orang. tapi aku tuh justru lebih lebih suka sama sifat orang yang kayak gitu. You know why? Karena lebih baik kamu frontal, kamu jujur, meskipun kayak kadang-kadang bikin orang sakit hati sedikit, tapi setidaknya
orang itu bisa langsung kayak, oh gue tahu nih apa yang harus gue perbaikin dari diri gue sendiri misalkan gitu. Instead of kamu bilang, ya everything is fine, tapi kamu malah sebenarnya dendam banget gitu. Dan mungkin straight to the point itu lahir dari budaya Amerika sih sebenarnya. Di sana kan orang-orang kalau misalnya nggak suka bilang nggak suka. Oh benar, bagus lah kalau gitu. Kalau frontal tuh frontal banget kan. Kalau enggak, kalau iya ya gitu. Mungkin gara-gara itu selama tinggal di sana jadi kebawa gitu sifatnya mungkin. Menurut kita berdua, lebih efektifan kuliah offline atau daring? Kalau aku udah jelas 100.000 juta miliar % offline. Offline. Tapi itu buat aku ya, Yes. buat aku sendiri. Tapi mungkin untuk orang lain atau jurusan tertentu itu lebih baik ada yang online juga. Jadi sebenarnya tergantung orang pertama, terus kedua tergantung jurusan. Kayak let's say IT. IT itu online sekarang bisa bro. Dari bener-bener dari mana aja bisa. Abangku kerja online. Sekarang oke aja gitu. Maksudnya dia nggak trouble gitu. Aku juga ambil kelas online IT itu so far so good gitu. Tapi kalau misalnya kelas-kelas kayak kedokteran yang ada labnya itu jelas offline. Karena interaksi itu penting ya kan, kayak misalnya Praktek langsung juga penting. Human relation atau public relation, ngobrol sama orang. Ketika online itu kita tetap ngobrol sama orang, tapi Kayak gimana gitu. kita kehilangan satu interaksi langsung itu loh sebenarnya yang penting. Senyumnya lah atau apanya. Nah sebenarnya aku tuh nggak kebagian kuliah online tuh gak. Jadi ketika pandemi masuk ke Indonesia, aku tuh posisinya lagi skripsi. Dan aku kasihan aja ngeliatin adik-adik kelas aku yang kuliah jurusan sama kayak aku. Kayak semester 3, semester 4 kan harusnya bikin film gitu kan. Tapi mereka nggak bisa. Tapi fun fact ya, sebelum COVID itu aku udah pernah kuliah online. Di US itu memang ada sistem kuliah online sebenarnya. Tapi memang waktu itu belum secanggih sekarang ya. Sekarang mungkin orang semua udah terbiasa. Waktu itu memang butuh penyesuaian. Jadi itu summer 2019, artinya sekitar bulan Juli sampai September 2019 itu aku ambil kuliah online. Aku di Indonesia tuh. Jadi itu sebelum COVID aku udah melakukan itu gitu, dan memang bisa dilakukan. Jadi memang nggak harus datang ke kampus pun juga pasti bisa gitu. Yes. Tapi balik lagi tergantung Setiap orang gitu guys. Oke, this is probably gonna be the last questions untuk video ini. Gimana cara keluar dari lingkungan yang lama-lama jadi toxic? Jadi penentu nomor 1 dari masa depan kita itu menurut aku adalah lingkungan. Yes, benar banget. Mulai dari lingkungan keluarga, teman-teman, sekolah, itu sampai teman kerja lah, teman ini, teman itu. Itu yang menentukan masa depan kita. Lingkungan itu benar-benar shape the way we are today. Kayak aku sebagai contoh nih, aku dari kecil kan di Batam. 17 tahun aku di Batam. Batam kan ya pulau kecil kan. Itu benar-benar banyak pantainya. Jadi dari kecil itu aku udah main ke pantai hampir setiap minggu, berenang di laut. Enak sekali. Ketika aku memutuskan untuk tinggal di Jakarta, aku suntuk banget. Apa ya, kayak ngerasa ada yang kehilangan gitu. Nah, Jakarta itu isinya mall gitu. Dan polusinya, apanya, semua itu berbeda dari kehidupanku selama 17 tahun di Batam gitu. Jadi itu sebagai contoh aja ya, lingkungan yang membentuk kita gitu. Gimana cara keluar dari lingkungan yang toksik ya? Itu nggak gampang bro, itu bener-bener butuh proses. Butuh proses. Pertama, kadang kita nggak sadar gitu kalau lingkungan kita itu toksik. Itu penjebak utamanya menurut aku ya. Mungkin karena satu sisi kita udah terbiasa di sana juga, jadi kayak kita nggak bisa membedakan emang ini toksik, emang ini enggak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu ngomongin secara moral ya. Paling tinggi levelnya adalah berdoa sebenarnya. Iya. Kita butuh orang-orang yang kasih masukan. Orang tua kita itu juga bisa dijadikan teman bicara gitu. Dari dulu mamaku selalu bilang, kamu bebas berteman sama siapa aja. Tapi kalau misalkan mereka ngajak kamu yang aneh-aneh, nggak usah. Artinya balik lagi ke prinsip kita ya, yang kita pegang gitu. Iman gitu. Kalau iman itu ya dipegang teguh gitu guys. Apalagi kalau iman cinta, itu harus dipegang teguh banget guys. Karena ketika kita udah cinta seseorang, ya benar-benar harus dijaga gitu. Bro, aku tuh lagi makan aduh. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak. Aku udah dikasih syuting bareng kamu, udah dikasih syuting di sini. Makasih banyak. Terima kasih sudah mengotorkan piring saya. Enggak bercanda. Thank you banget juga bro, udah masakin ini sesuatu yang baru buat saya, udah ngajak ngobrol juga. By the way guys, kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan guys. Mohon maaf ya. Oke, nama aku Arvini Sidayat dan nama aku Leonardo Edwin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Mantap!
Karena, aku dari tadi lupa pencet ini loh. Aku bakal fokus gak ya sepanjang aku ngomong? Oh my god. Udah ngomong panjang-panjang. Gimana ini? Iya, aku harus ngecek footage-nya, takutnya ngeblur. Aku aja tuh butuh waktu sekitar 15 menit buat menemukan angle seperti ini, tau gak? Seriusan deh. Aku kalau syuting harus selalu pakai baju putih, teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalkan di channel YouTube aku atau mungkin di channel YouTube orang baju aku selalu putih. Ini kan lightingnya kecil ya, teman-teman. Jadi dia mungkin nggak ngeh. Tapi kalau lighting ini dia tuh lebih kayak karena bentuknya kotak gitu kan. Wah, ini rusak ya? Tapi aku takut nih, kan bakal ada asap, ntar smoke detector kamu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nanti kena smoke detector, kamu ganti aja. Wah, lama sekali ya nunggunya ya. Gampang aja, nanti tinggal di-cut bro. Iya, tinggal dikat. Ketahuan deh. Setahun deh. Oke, selanjutnya, meledak guys. Di instruksi belakangnya, itu dia selalu suruh ketika kita tirisin air, kita sisain dikit air. Bro, why didn't you say earlier? Kan aku yang tirisin airnya, jadi it's my fault bro. Beda ya kalau orang yang rajin belajar. Bukan rajin belajar bro, itu kan keharusan. Hamin Oh, satu iya. kan ada UAS. Amin satu. Rajin belajar itu minggu min satu. Aku Hamin satu hanya itu hour lagi, bukan hari. Bercanda guys, itu bercanda, harusnya lucu ya, tapi kok punya aku lebih gelap sih? Aku nggak tahu ya. Kamu sembunyi di mana bro? Iya, kita pakai piring baru ya untuk memenuhi keestetikaannya chef. Terima kasih banyak. Gak apa-apa. Selama nanti cuci piringnya ya.